Halo guys, jumpa lagi dengan saya masih di channel istri karena channel saya belum monetisasi. Nah, di video kemarin saya udah pernah bahas tentang 7 fakta di balik enaknya jadi PNS. Jadi sebenarnya 7 hal yang kata orang jadi PNS itu enak, jadi sebenarnya kayak apa? Itu saya bahas di video itu. Buat kamu yang belum nonton, silahkan nonton videonya. Linknya ada di pojok kanan atas video ini ya. Nah, karena di video itu kemarin ada yang nanya, "Kak, bahas ini dong tentang gaji PNS dan penghasilan PNS gitu." Oke. Setelah saya coba cari-cari, ternyata ada di Play Store Android itu aplikasi yang namanya Gaji PNS. Aplikasi ini isinya adalah penjelasan tentang gaji dan penghasilan PNS yang rutin diterima dalam setiap bulannya. Nah, kayak apa sih struktur penghasilan PNS untuk setiap bulannya? Mari kita simak video ini. Nah, tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe di channel istriku ini, silakan di subscribe ya, karena masih banyak hal-hal tentang PNS dan sekolah kedinasan yang akan aku upload di channel ini berdasarkan pengalamanku jadi PNS selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Oke, cepetan diklik dulu tombol subscribe-nya. Setelah itu akan kita mulai. Oke, kita mulai ya. Jadi, informasi yang aku ambil ini bersumber dari aplikasi yang namanya Gaji PNS. Silakan kamu download di Play Store Android. Kamu ketik aja keywordnya Gaji PNS, nanti keluar aplikasinya. Ini tampilan depannya. Begini. Nah, menunya adalah di dalamnya Gaji PNS Indonesia, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan khusus, sampai dengan contoh perhitungan gaji PNS. Nah, di video ini aku akan bahas satu persatu dari setiap menu ini. Akan aku jelasin berdasarkan pengalamanku jadi PNS selama ini ya. Oke, yang pertama kita langsung masuk di menu Gaji PNS Indonesia 2020. Di atas ini ada dasar hukum tentang gaji PNS, kemudian ada rincian penghasilan PNS itu apa aja. Pertama terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan khusus, tunjangan pajak penghasilan, dan pembulatan. Kemudian potongannya adalah ada 4, iuran wajib pegawai, pajak penghasilan, ya, taperum, dan potongan lain-lain. Jadi komponen penghasilan PNS itu yang pasti sama untuk setiap PNS baik pusat maupun daerah itu adalah 8 ini ya, benar. Nah, yang membedakan antara instansi pusat dan daerah, nanti kalau di pusat itu ada tunjangan kinerja, kalau di daerah ada juga tunjangan kinerja atau menggunakan istilah lain yang biasanya TPP atau tunjangan kinerja daerah atau dan sebagainya. Nah, ini dibahas juga nih. Komponen yang mempengaruhi selisih gaji PNS tersebut adalah biasanya yang membedakan antara PNS pusat dan daerah adalah tunjangan kinerja dan uang makan. Berarti di pusat itu dapat tunjangan kinerja dan uang makan. Tapi kalau di daerah belum tentu dapat uang makan dan belum tentu juga ada tunjangan daerah karena itu tergantung dari kemampuan anggaran si daerah tersebut ya. Jadi secara garis besar itu oke, kita langsung aja ke menu yang kedua ya. Gaji pokok PNS nih. Jadi gaji pokok PNS itu sama semua untuk semua instansi baik pusat maupun daerah, dimanapun tempat dia bekerja itu sama. Tabelnya ini begini. Ini untuk tabel golongan 1A sampai dengan 1D. Jadi di sini seperti yang waktu itu saya bahas di video kemarin ya. Jadi PNS itu sebenarnya ada kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun. Tapi kenaikannya
ya nggak banyak-banyak banget. Coba kamu lihat aja nih, paling rata-rata itu puluhan ribu sampai ya 100.000 lah. Coba lihat golongan 2 nih. Oke, ini golongan 3. Terus ini kita lihat nih, golongan 3 nih paling banyak menerima pegawai baru karena dia lulusan sarjana ya. PNS ini kan kebanyakan lulusan sarjana. Nah, kita lihat golongan 3A, masa kerja 0 tahun itu paling rendah itu 2,5 juta. Setiap 2 tahun dia juga akan naik gajinya, tapi kenaikannya itu kisarannya puluhan ribu ya. Kalau dilihat dari sini nih 80.000, 80 ya, sekitar 80 sampai 100.000 lah. Kemudian di golongan 3 ini yang paling besar yaitu golongan 3D, untuk masa kerja 32 tahun itu 4.700.000. Nah, di PNS itu golongannya sampai 4 ya. Untuk golongan 4 itu sampai dengan 4E. Jadi PNS yang paling besar gaji pokoknya itu adalah PNS golongan 4E dengan masa kerja 32 tahun yaitu 5.900.000 guys. Jadi nggak sampai 6 juta. Ini biasanya PNS yang ini nih yang udah mau jabatan puncak itu biasanya deputi eselon 1, itu biasanya yang menempati golongan 4E ini. Jadi bayangin pejabat-pejabat yang hebat-hebat itu gaji pokoknya cuma gak sampai 6 juta guys. Nanti ketika dia pensiun, yang dia terima adalah cuma 75% dari gaji pokoknya. Jadi walaupun waktu kerja dia tunjangannya itu puluhan juta, gaji penghasilannya dia puluhan juta, tapi ketika pensiun dia akan terjun bebas. Nah, kalau kamu pengen aku bahas pensiun juga bisa aja, nanti di video ke depan akan aku bahas, karena kebetulan bapakku juga pensiun, guru yang udah pensiun, jadi nanti aku bisa bahas pensiunannya. Kemudian itu gaji pokok ya, jadi intinya gaji pokok itu adalah sama untuk semua PNS di seluruh instansi, dan skema kenaikannya itu ada, yaitu setiap 2 tahun sekali, tapi kenaikannya ya jangan terlalu diharapin deh. Kemudian tunjangan keluarga. Nah, jadi komponen yang kedua dari penghasilan PNS adalah tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini ada tunjangan istri kalau kamu laki-laki ya, atau tunjangan suami kalau kamu perempuan yang sudah menikah. Ada juga tunjangan anak, yaitu diberikan maksimal untuk 2 orang anak, bisa 3 anak kalau anak angkat satunya. Kemudian besaran tunjangan istri adalah 10% dari gaji pokok kita. Jadi tergantung gaji pokok ya. Kalau gaji pokokmu itu 2,5 juta, ya berarti tunjangan istrinya 250.000. Nah, tunjangan anaknya adalah 2% per anak dari gaji pokok gitu. Jadi kalau anakmu 2, berarti kamu dapat 4% dari gaji pokokmu. Ya nggak terlalu besar, tapi lumayan. Kalau sama istri itu mungkin bisa sekitar, misalnya 2,5 juta, itu berarti 2%-nya adalah 1%-nya 25.000, 2%-nya berarti 50.000. Kalau anaknya 2 berarti 100.000. Ya lumayan sih, 100.000 kalau kamu anaknya 2. Untuk masa kerja golongan 3A yang masih 0 tahun, itu kamu bisa dapat tunjangan istri 250 dan tunjangan anak 100.000, berarti 350.000. Lumayan. Kemudian setelah tunjangan anak, penghasilan yang melekat di gaji seorang PNS adalah tunjangan umum. Nih, tunjangan umum itu adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang dia tidak, yang PNS itu tuh nggak menempati jabatan apapun, misalnya jabatan struktural atau jabatan fungsional. Jadi dia dapat tunjangan umum namanya. Tunjangan umum ini dibagi per golongan, aturannya begini. Golongan 3A itu 185.000 ya gitu.
Setelah tunjangan umum, ada juga tunjangan jabatan. Nah, kalau kamu dapat tunjangan jabatan, berarti kamu nggak dapat tunjangan umum ya, salah satu aja, nggak bisa dapat dua-duanya. Tunjangan jabatan itu ada dua, yaitu jenisnya, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Seperti yang aku bahas di video kemarin, sekarang PNS itu diarahkan untuk masuk semuanya ke jabatan fungsional. Jadi CPNS yang baru ini, formasi di awal itu sudah ditentukan bahwa formasi yang dicari itu untuk jabatan fungsional. Kalau sarjana itu ahli, kalau lulusan SMA itu terampil tingkatnya. Nah, jabatan fungsional itu secara umum dia lebih tinggi daripada jabatan struktural. Makanya sekarang banyak PNS terutama yang muda itu istilahnya kalau dia sudah golongannya udah tinggi, dia mau masuk ke jabatan fungsional itu ada istilahnya nanti in passing. Itu jadi dia pindah dari jabatan struktural langsung masuk ke jabatan fungsional. Itu nanti jabatan fungsionalnya akan langsung tinggi. Dan sekarang juga untuk penerimaan pertama udah langsung jabatan fungsional ya. Jadi masuk ke fungsional ahli pertama tingkatnya. Sekarang kita lihat besarannya berapa sih. Tunjangan struktural itu adalah didapat ketika kamu masuk minimal jabatan eselon 4. Jadi struktural itu, yang dimaksud struktural adalah kamu memiliki tanggung jawab di dalam struktur. Jadi kamu punya staff gitu. Kalau kamu udah punya staff, berarti kamu udah bisa disebut sebagai pejabat struktural. Paling rendah itu paling rendah itu eselon 5A. Ada juga ya eselon 5A ternyata. Kemudian eselon 4, paling banyak itu biasanya eselon 4. Eselon 4 itu kepala seksi atau kepala subbagian biasanya. Biasanya untuk orang yang akan bisa masuk ke jabatan struktural itu golongannya minimal 3B biasanya. Tapi mungkin bisa beda-beda di tiap instansi ya. Kemudian besaran tunjangannya nih, kita lihat. Yang paling umum biasanya itu adalah golongan 4A, eselon 4A, yaitu 540.000. Biasanya kalau di tempatku ya, jabatan struktural yang paling rendah itu adalah eselon 4A dengan tunjangan jabatan 540.000. Nah, tunjangan ini itu kalau di dunia jabatan fungsional istilahnya itu setara dengan fungsional ahli muda. Fungsional ahli muda itu jabatannya tunjangannya adalah 960.000 ya, nyaris dua kali lipat dari tunjangan jabatan struktural untuk eselon 4. Makanya sekarang pegawai-pegawai sekarang banyak yang lebih memilih jadi fungsional ahli muda daripada dia dilantik untuk jadi eselon 4, karena tunjangannya lebih tinggi. Secara tanggung jawab juga dia lebih ringan karena dia tidak bertanggung jawab atas suatu unit kerja tertentu atau seksi tertentu. Kemudian untuk fungsional ahli pertama, yaitu biasanya lulusan CPNS baru ya, golongan 3A itu biasanya masuk langsung ahli pertama, itu dia dapat tunjangan jabatan 540.000. Itu udah sama dengan tunjangan jabatan dari struktural eselon 4 ya, 540.000. Makanya sekarang orang PNS diarahkan masuk ke jabatan fungsional, selain untuk meningkatkan kesejahteraannya juga untuk meningkatkan kinerja dari unit kerja tersebut, karena kenaikan pangkatnya menggunakan angka kredit. Kemudian setelah tunjangan jabatan ada lagi nanti tunjangan beras. Besaran tunjangan beras ini diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga pegawai yang diberikan sebanyak 10 kg per orang per bulan. Itu ditentukan harga beras per kilogramnya adalah berdasarkan peraturan itu 7.200 ya. Berarti beras 1 kilogramnya dihargai 7.200. Kemudian
jumlah yang diterima itu nanti dikalikan 10 kilo per anggota keluarga kamu sebagai PNS. Misalnya contohnya gini, kalau kamu sudah menikah dan punya 2 orang anak, berarti anggota rumah tanggamu ada 4 orang. Nah, 4 orang itu berarti dikali dengan 10 kilo, kemudian dikali 7.200, berarti kamu dapat Rp289.000 untuk tiap bulannya. Banyak juga nih. Artinya kalau PNS itu gaya hidupnya sebenarnya yang biasa-biasa aja, dia nggak akan kelaparan karena beras saja dibeliin nih sama pemerintah, ibaratnya gitu kan. Kemudian tunjangan khusus, jenis-jenisnya banyak tunjangan khusus ya. Ada tunjangan jabatan ini, kemudian tunjangan kompensasi kerja atau resiko kerja, berarti pekerjaan yang lebih berbahaya, dianggap berbahaya, itu dapat tunjangan khusus. Misalnya Basarnas ya nih, aku pernah dengar nih PNS Basarnas itu dapat tunjangan risiko yang jumlahnya lumayan besar, cuma aku nggak tahu berapa. Kemudian tunjangan pengabdian di wilayah terpencil ada. Nah ini nih, tunjangan khusus Papua. Ini kalau di tempatku ada namanya istilahnya tunjangan kemahalan. Oh ya, ada nih istilah lainnya disebut sebagai tunjangan kemahalan. Besarannya bergantung kepada golongan si PNS. Untuk golongan 3A itu jumlahnya lumayan ya, 425.000. Oh, banyak juga nih. Tapi ini yang dapat cuma yang kerja di Papua. Di Papua itu biaya hidup lebih tinggi banget. Jadi untuk makan aja bisa 1 kali makan di Papua itu bisa 2 kali untuk makan di Jakarta. Itu gambarannya. Itu dari cerita teman-temanku sih yang penempatan Papua. Kemudian tunjangan pajak penghasilan. Nah, tunjangan pajak penghasilan ini maksudnya adalah kan kita PNS, pegawai. Jadi setiap pegawai itu wajib membayar pajak penghasilan atau PPh. Nah, untuk PNS pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah. Berarti pajaknya itu yang bayar pemerintah. Artinya gaji kamu nggak akan dipotong PPh. Itu sih intinya. Kemudian uang makan.